Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Oke, berjumpa lagi dengan saya Kiki. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan untuk peruntungan zodiak Capricorn di tahun 2022 ya. Nah, lebih ke arah menjelaskan general reading atau energinya bagaimana untuk zodiak Capricorn selama di penghujung 2022 ya. Jadi untuk hasilnya ini semoga nanti bisa membantu kalian ya. Sebelum saya menjelaskan secara detail, jangan lupa ya untuk subscribe channel Banyak Warna. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru, kalian juga bisa mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube ketika saya upload video terbaru. Oke? Ya sudah, yuk kita langsung saja bahas untuk secara generalnya ini ada apa sih dengan Capricorn ya, energinya. Nah, di sini oke. Ada Funset Nugget. Oh, lucu di sini. Ada apa ini? Oh, kebalik saya. Ngocok. Oke, di sini Funset Nugget. Wow. Terus di sini ada mac and cheese. Kombinasi yang unik loh. Ada tulisan Funset Nuggets dan mac and cheese. Seperti kayak kombinasi-kombinasi yang tidak biasa tapi menjadi satu, ada kesamaan. Seperti itu untuk Capricorn. Oke. Untuk Capricorn di tahun 2022 di sini jadi gini. Ini ada arahnya lebih ke karir sama hubungan relationship ya. Jadi gini, kamu memang di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 atau tahun-tahun yang lebih lama lagi, kamu mengalami banyak sekali perjumpaan dengan berbagai macam karakteristik orang, dengan sifatnya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Namun di sini saya lihat di tahun 2022 kamu sepertinya mulai bisa berhasil bagaimana mengelola atau bagaimana cara berkomunikasi atau bagaimana cara bersikap kepada orang lain sesuai dengan takarannya masing-masing, sesuai dengan situasinya juga. Di situ yang saya lihat. Sehingga sepertinya saya melihat kamu akan bertemu dengan banyak orang lagi di tahun 2022. Pertemuan dengan orang tersebut sebetulnya di sini arahnya environmentnya adalah aurora borealis, lebih ke arah gini. Tuhan sudah mengarahkannya atau membawanya agar bertemu dengan kamu. Jadi itu semua sudah apa ya? Bisa dibilang sudah takdir. Ya, kita bisa menyebutnya takdir. Dan di sini kamu juga sebetulnya bisa menyikapinya dengan santai sebetulnya dalam melakukan apapun itu kegiatan kamu, karena kamu juga sudah tahu apa yang sebetulnya perlu kamu lakukan. Namun terkadang emosi kamu mungkin agak masih bisa naik tinggi, tapi kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan dan kamu capai. Selain itu, di sini saya melihat juga energi Capricorn. Kamu juga bisa menilai atau melihat intention, atau bahasa Indonesia itu lebih ke arah apa keinginan orang lain ketika sedang berada di dekat kamu. Itu yang saya lihat di sini, karena bintang-bintangnya di dekat kayak uap ya. Jadi kamu kayak mulai bisa tahu mereka maunya apa, seperti itu. Dan selain itu, kamu juga saya lihat di sini sebetulnya kayak memang bergaul dengan siapapun ya, tapi kamu juga tetap memilih mana yang bisa masuk circle kamu, mana tidak. Makanya muncul mac and cheese dan aurora itu berdampingan dengan Funset Nugget. Makanya ini kayak wah, kombinasi yang unik. Selain itu, tujuannya apa? Pembelajaran yang perlu kamu pelajarin
di kondisi yang seperti ini di tahun 2022, biar kamu bisa lebih gimana ya, fleksibel dalam mengerjakan suatu hal, dalam bertindak. Jadi kamu biar bisa lebih cepat adaptasinya dalam mengelola emosi kamu. Karena di sini saya lihat kamu masih kayak ada gimana ya, trial error, atau sedang mencoba untuk gimana ya biar stabil, bagaimana ya biar aku bisa mengendalikan situasi di mana biar aku tidak terlalu capek, tidak terlalu overwork. Itu salah satunya di sini yang saya lihat di situ. Jadi kayak seperti kamu sedang meracik makanan, pasti tahulah biar tidak kemanisan gimana, biar tidak keasinan bagaimana. Itu yang saya lihat di sini analoginya ya. Jadi untuk pekerjaan ya kamu mungkin akan ada kondisi di mana trial error, coba dulu nanti baru tahu kurangnya di mana, perlu di perlu di improve lagi. Itu yang saya lihat untuk si Capricorn. Jadi kayak kerja kerasnya memang lagi diuji juga di sini untuk jangan di situasi yang sama terus. Jadi kayak belajarlah untuk keluar dari zona nyaman, seperti itu. Hal-hal yang dirasa tidak mungkin sebetulnya bisa menjadi mungkin ketika kamu memang bersabar untuk mencoba gimana ya, berusaha untuk mencoba untuk dengan gigih mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kamu, dan pastinya tidak lari dari tanggung jawab, seperti itu. Dan ingat di sini pesan tambahan lainnya adalah di lingkungan kamu ini sepertinya kamu nanti akan dikelilingi dengan orang-orang yang ada yang spiritual banget, ada juga yang tidak spiritual banget, dalam artian gimana ya, bahasanya tuh yang lebih tepat gini. Ada yang orang yang sangat spiritual, dan yang satu lagi itu lebih ke arah orangnya fokus sama hal-hal yang berbau duniawi saja, atau fokus sama pekerjaannya, atau dia belajar saja kayak gitu, di luar dunia spiritual ya, apapun itu, sekali lagi apapun itu ya. Nah di sini kamu akan dikelilingi dengan berbagai macam orang kelompok tersebut, dan di sini akan ada satu kondisi di mana kamu akan mendapatkan banyak sekali ide kreatifnya. Namun problemnya di sini adalah kamu diajarkan untuk tetap membumi ya. Jangan lupa bumi, jangan lupa berpijak. Itu di sini yang disampaikan oleh semesta. Tuhan ingin kamu belajar untuk tetap berpijak. Boleh kamu bermimpi yang tinggi, tapi ingat, kamu ini asalnya dari mana? Bumi. Boleh kamu ke langit, tapi jangan lupa bumi. Istilah kata kayak gitu analoginya ya. Lalu di bagian aligator ini, tujuannya kenapa kamu perlu mempelajari itu semua? Biar kamu nanti luas dalam beradaptasi. Kalau tadi kan biar kamu lebih bisa mengelola emosi kamu ya. Di sini luas dalam beradaptasi ketika bertemu dengan orang baru. Tidak lagi langsung self judgment atau lebih ke arah menilai bahwa orang ini seperti ini, itu enggak, tidak. Kamu jadi lebih bijak, lebih aware. Oh, orang ini seperti ini, ya sudah. Tidak lagi meledak-meledak di sini emosinya. Jadi kayak kenali monster di dalam diri kamu dulu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kamu bisa lebih fokus untuk mengejar impian kamu, tujuan kamu, ya. Coba saya lihat dari aurora borealis di sini apa ya tambahannya. Sebentar ya. Oke, unique, limited, rare. Jadi pesan tambahannya adalah kamu di sini juga lebih paham bahwa kamu itu unik dengan jiwa kamu yang sendiri. Orang lain juga unik dengan keunikannya masing-masing. Masih nyambung sih sama yang tadi ya. Kamu akan dipertemukan dengan orang dari berbagai macam kelompok ya. Di sini yang saya lihat di situ.
Jadi biar apa? Biar kamu bisa lebih menghargai lagi sini sih salah satunya, dan lebih aware. Kenapa orang itu seperti ini? B, C, D, F, G, kelompok A kok seperti ini, kelompok B seperti itu, C seperti ini, itu kayak gitu. Nanti kamu akan menemukan benang merah, dimana pada dasarnya ya semuanya memang harus kembali ke pengembangan diri dulu, self love dulu di situ. Jadi kayak mengajarkan tentang self love sebetulnya ini semua, salah satunya ya. Oke, lalu berikutnya kalau kita lihat buka dari kartu untuk Capricorn ya di tahun 2022. Apa nih? Ada consciousness. Muncul kartu consciousness. Jatuh lagi. Ada sadness. Tadi saya menyebutkan self love ya, baliknya lagi. Karena kan setiap orang kan punya keunikannya masing-masing. Isolation, oke. Pain. Capricorn, ya. Tadi kan saya bilang, Capricorn, kamu sepertinya tahun-tahun sebelumnya itu kamu dipertemukan dengan banyak orang, ya. Dengan banyak orang yang kondisinya kok permasalahannya sama, terus di tahun 2022 kok kemungkinan akan ada pola yang sama terulang. Nah, sebetulnya bukan berarti kamu nggak lulus atau gimana, enggak, bukan gitu, tapi lebih ke arah kayak semesta tuh ingin tahu kamu tuh memang apakah memang sudah benar-benar belajar atau belum. Makanya kamu akan, kemungkinan saya melihat kamu akan dipertemukan dengan orang yang berbeda, dengan pembelajaran yang berbeda, mau itu aspek bisnis, asmara, apapun itu, mau sekolah ya. Untuk Capricorn di sini ada satu hal yang, beberapa hal yang kamu tidak sadari, dimana mau nggak mau kamu akan mengetahuinya justru dari orang lain kebanyakan. Jadi hati-hati di sini salah satunya. Lalu mungkin gini, lebih ke arah kenapa saya bilang hati-hati. Jadi gini, mungkin akan ada orang yang tiba-tiba datang ke kamu bilang kayak, kamu tuh gini gitu. Ya masalahnya ya memang sih bener apa enggaknya kan yang tahu kita, ya kan. Tapi problemnya itu apakah yang ngomong itu pikiran kita atau memang hati kita atau tubuh kita. Jadi mungkin kita perlu lihat lagi, bener nggak ya, coba lihat dulu. Oh ternyata iya, aku terkadang secara tidak sengaja aku memang seperti ini. Terima kasih ya sudah menginformasikannya kepadaku. Jadi kayak gitu kurang lebih. Itu yang saya lihat di sini, consciousness. Banyak sekali kondisi yang membuat kamu jadi kayak sadar kebiasaan-kebiasaan tubuh yang refleks seperti itu. Lalu tujuannya apa? Bahwa di sini dia menginformasikan bahwa terkadang tubuh itu juga jujur. Kalau misalnya kita masih merasa sakit, merasa sedih, merasa terpuruk, itu kadang masih jujur kok tubuh. Atau capek, dia butuh istirahat. Nah, walaupun pikiran kita mengatakan enggak kok, nggak capek, tapi tubuh nggak bisa bohong. Takutnya nanti ketika kita fokus terus kerja, tahu-tahu drop. Karena apa? Takutnya nanti diagnosa dokter adalah kamu ini overworking, kurang istirahat. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Itu yang saya lihat di sini. Salah satunya bisa fisik, bisa apa ya? Di mental, hati-hati di situ. Ya. Selain itu, di sini oscillation adalah ketika orang ada menyampaikan kepada kita yang tadi ya, contohnya, kamu tuh melakukan kamu tuh sebetulnya marah, nggak sadar, kamu tuh sebenarnya cinta sama dia. Mungkin terkadang kan namanya konsep seperti itu kan antara satu orang dengan orang yang lain itu kan berbeda-beda ya. Tapi intinya gini, berikan waktu diri kamu sendiri dulu untuk memastikan kira-kira benar nggak nih omongan orangnya. Ketika kamu sudah sendiri, tenang,
Coba kamu perhatikan balik lagi ke belakang. Pernah nggak kamu melakukan itu, terus ada orang yang mengatakan hal yang sama, dan mungkin ketika kamu melakukan suatu hal, ketika orang lain sudah berkata seperti itu, kamu nanti ketika melakukan hal yang sama jadi lebih aware, kayak, oh iya, aku mau ngelakuin ini, hampir aja aku mau melakukan yang tidak baik, wah ternyata aku tanpa sadar melakukan ini, seperti itu. Jadi kayak lebih aware apa yang terjadi di luar kendali kita. Terkadang tuh kita juga nggak sadar tubuh kita ternyata ingin menyampaikan bahwa aku butuh istirahat, aku butuh waktu dulu. Wahai pikiran, tolong dong stop dulu, aku butuh waktu tidur yang cukup. Kadang tubuh juga seperti itu, tapi pikiran dan hati kita pengennya hajar terus, maju terus, seperti itu. Nggak bisa, karena di sini ada kartu pain. Jadi di sini lebih ke arah kayak mengenal hal-hal yang tidak kamu sadari, lebih ke arah situ, bukan yang kamu sadari saja. Dan pain di sini selain untuk mengenal yang tidak kamu sadari, kamu juga lebih ke arah mengenal apa saja tujuan yang ingin kamu capai di situ. Jadi kayak impian yang mungkin selama ini tertunda, apapun itu, jadi di tahun 2022 kamu memang lebih kebuka energi yang ada beberapa hal ya jatuhnya di sini untuk Capricorn. Impian juga seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman yang kamu dapat, kamu jadi tahu kamu ingin mencapai apa dan lebih luas lagi. Tidak lagi kaku seperti diri kamu yang dulu. Seperti itu. Itu untuk Capricorn energinya. Lumayan panjang untuk Capricorn. Aduh, oke. Sebelumnya itu saja, itu dari saya untuk Capricorn. Cukup panjang, mohon maaf sebelumnya. Saya juga jujur aja mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik yang sengaja atau tidak sengaja, terutama tadi ya, bukan yang masalah kelompok, bukan berarti saya mengkotak-kotakan, tidak, tapi lebih ke arah apa ya, saya juga sedang memikirkan kalimat yang tepat juga. Jadi mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya, karena saya sendiri juga sedang belajar untuk mengimprove bagaimana cara saya biar bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Jadi sebelumnya saya juga mohon maaf. Saya tidak ada maksud tertentu yang jelek, enggak. Jadi itu saja dari saya. Sebelumnya terima kasih. Saya juga mohon maaf ya tadi sudah saya sampaikan juga. Mohon maaf kalau misalnya ada yang sengaja atau tidak sengaja. Kalau gitu itu saja dari saya untuk hasil reading Capricorn ya di tahun 2022. Semoga hasilnya ini dapat membantu kalian. Oke? Kalau gitu see you next time. Bye bye.